untuk memberkati kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita akan bersyukur. Kita akan menaikkan pujian sembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya.
Tuhan yang besar buat kehidupan kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami Bapa dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai, Engkau memberkati kami Tuhan. Setiap yang hadir Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Dan kami siap untuk bersama-sama memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Katakan tetap semangat. Nanti kalau saya katakan bangkit bagi Tuhan, yes, begitu ya. Bangkit bagi Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi. Yes-nya yang tinggi. Yes, begitu ya. Sekali lagi bangkit bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Ku kan bangkit. Haleluya. Sama-sama katakan. Umat pilihan Allah.
Kami mau bangkit bersamamu Yesus. Kami mau terus Bapa melangkah, karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku
Meskipun itu sulit buat kami, tapi ketika kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami, Engkau lakukan itu Tuhan buat kami, dan sehingga kami menjadi kuat adanya Bapa, dan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Dan hari ini Tuhan, tolong kami, bantu kami, apapun yang kami perlukan ketika kami berdoa, Engkau Allah segera menjawab. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini dan siap diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Allah semata buat hidup saudara dan saya sampai hari ini. Haleluya. Tema kita masih dalam bulan ini, bulan Agustus, adalah kita bangkit di dalam Tuhan. Kita mau bangkit ketika orang jatuh. Ketika kita jatuh, kita mau tetap bangkit di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau tetap mencoba. Ketika saya merenungkan dan pernah mengalami kegagalan, ya, pasti kita mengalami kegagalan. Kalau nggak ada yang mengalami kegagalan, saya angkat jempol buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya praktek bikin bolu, ya, bikin makanan, itu luar biasa ya, yang ibu-ibu yang mulai mencoba-coba, yang ibu muda istilahnya, mulai mencobalah buat makanan, ya. Berapa kali engkau gagal bikin kue bolu sehingga menjadi bolunya itu enak? Saya sekali mencoba, bantet, bingung saya, kurang apa nih, ya. Mencoba lagi, bantet lagi, mencoba lagi, bantet lagi, sampai 5 kali saya mencoba bikin bolu, bantet terus. Akhirnya saya kesal, udahlah, saya nggak usah bikin lagi, gitu ya. Tapi penasaran, kepo juga, kenapa orang-orang bisa bikin bolu enak kok saya nggak bisa sih Tuhan? Kenapa kayak gitu? Akhirnya saya mulai lagi beli lagi bahan-bahannya dan saya coba resepnya yang beda. Wah, ternyata enak luar biasa sampai sekarang, ya. Kalau ada bolu pisang, gitu, dapat pisang kiriman dari Curug, maka saya akan bikin bolu yang banyak dan bagi-bagi. Haleluya. Ya. Dan rasanya luar biasa lembut gitu ya. Nah, saya lihat di sini ternyata ketika kita bangkit, ketika kita gagal, ketika kita mau coba lagi, pastinya itu akan mendatangkan kebaikan dan kebaikan. Ya enggak? Kebaikan buat yang ngasih dan kebaikan buat yang dikasih pastinya. Seperti itu. Haleluya. Mari kita buka bersama-sama di
di dalam Yesaya 40. Kita belajar firman Tuhan di dalam Yesaya 40 mulai ayat yang ke-28. Kalau tadi pagi saya mulai dari ayat yang ke-29, tapi saya maju sedikit lagi tadi ketika saya merenung lagi, oh iya ya, ada firman Tuhan yang terlewat di sini. Di ayat yang Yesaya 40 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan buat kita sekalian, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dan Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah kesemangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Ayat yang pertama yang dikatakan, ayat yang ke-28 di sana katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal. Haleluya. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang luar biasa. Pada hari ini kita membawa masih dalam satu bulan kita mau membawa bagaimanakah orang Kristen, bagaimanakah kita ketika kita jatuh, kita mau menjadi bangkit kembali. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang kekal. Yang pertama adalah kita melihat kalau Allah yang kekal, mengapa Dia mau memampukan kita untuk bangkit kembali? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang memberikan kekuatan baru. Setiap kekuatan diberikan terus menerus. Suatu ketika ada satu bencana alam terjadi, ya. Apa yang terjadi di sana? Ada satu keluarga mengalami dampak yang luar biasa. Bukan hanya rumahnya hancur, tapi dia juga kehilangan keluarganya. Kehilangan keluarganya itu sampai bahkan tidak dipertemukan, tidak ketemu lagi karena sudah ketutup dengan bencana itu. Ya. Contohnya bencana alam yang terjadi di Aceh, tsunami. Apakah mereka bisa bertemu dengan keluarganya ketika terseret dengan air ombak itu? Ada beberapa mereka berkata, aduh udah jatuh, tertimpa tangga pula. Wah, itu peribahasanya cukup luar biasa ya. Seringkali kita merasa seperti itu. Sebagai orang-orang Kristen kita merasa, Tuhan aku sudah ikut Engkau loh bertahun-tahun, aku udah ikut Tuhan selama ini, tapi kenapa kok masih ada bencana lepas bencana, ada sesuatu yang terjadi di kehidupan saya, sehingga saya merasa, ini datang bertubi-tubi. Tapi firman Tuhan datang kepada kita ketika Dia mau supaya kita bangkit. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, Allah yang memberikan kekuatan kepada yang lelah, Allah yang memberikan suatu semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Karena firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Ketika engkau datang, ketika engkau menyadari kasih Allah luar biasa buat hidupmu, lihat, di dalam kelemahan pun, di dalam kelelahan hidupmu pun, Allah memberikan kekuatan dan penghiburan buat. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kita dan Dia memberikan kekuatan lepas kekuatan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menanti-nanti janjinya Tuhan. Di ayat yang ke-31 di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, diseumpamakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu pernah jalan kaki? Pastinya pernah ya. Sering bahkan. Apalagi kalau ke mall ya hari Minggu gitu ya. Gak kerasa tuh Ibu Nuryani jalan ke mall tuh gak kerasa.
jalannya di jalanan aspal panas-panas, tuh yang ada, aduh haus gitu ya. Tapi kalau ke mall, siapa sih yang nggak suka ya? Tapi jangan harap kalau mallnya sepi. Kalau mallnya sepi pasti kerasa capeknya. Enakan mallnya ramai, jadi kita bisa cuci mata. Oh iya ya, desek-desekan gitu. Maksudnya desek-desekan bukan seperti apa? Seperti antrian apa, bukan. Tapi enak aja gitu. Jadi walaupun jalannya jauh, 3 lantai, 4 lantai kita muterin itu nggak terasa capek. Capeknya ntar malam kalau mau tidur biasanya gitu ya. Nah, kita melihat gini, bahwa ternyata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan baru. Dia seumpama seperti raja wali yang naik terbang tinggi. Wah, luar biasa sekali. Saya membaca suatu artikel yang berkata bahwa tentang raja wali. Burung raja wali ini adalah burung raja wali mempunyai sayap yang lebar, bahkan yang terlebar yang pernah diukur selebar 2,5 meter. Burung raja wali dikenal dengan ketahanannya. Pada saat ia terbang, walaupun diperlukan energi yang cukup besar untuk mengepakkan sayapnya pada awalnya, tetapi begitu ia terbang dan ia hanya mengeluarkan energi yang sangat kecil. Wah, kenapa seperti itu? Karena kepakan sayapnya memang itu berat sekali, 2,5 meter, bayangin aja. 2,5 meter itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang pendek ya. Nggak kayak burung-burung gereja, burung-burung apa bahasanya, burung emprit atau burung apa lah ya namanya ya, burung padi gitu ya, pemakan padi. Itu kecil, dia ngepak-ngepak terus. Tapi berbeda dengan raja wali, dia naik, dia pintar membaca angin, putaran angin. Angin ini datangnya semana ya? Angin ini semana ya? Kalau anginnya ke sini, oh aku harus ke sana. Jadi dia mengikuti arah angin sehingga dia hanya dalam hitungan raja wali ini dapat terbang dengan melayang-layang di udara ataupun terbang naik dengan memanfaatkan udara termal panas yang naik pada daratan terbuka. Sehingga kemungkinan dia menggunakan kedua teknik ini, yaitu meluncur ke atas ataupun dia datar, sehingga dia dapat terbang dengan baik. Dan dia itu jauhnya itu bisa menempuh jarak 75 sampai 125 mil jauhnya. Kalau ditempuh dengan jalan darat itu 1.100 mil. Wow, luar biasa. Itu adalah luar biasa. Kita melihat di sini, Bapak, Ibu, dan saya seumpama raja wali yang memiliki kekuatan yang besar ketika engkau menanti-nantikan janji Tuhan. Allah memberikan kekuatan kepada yang letih lesu. Allah memberikan kekuatan kepada saudara dan saya seperti raja wali yang naik terbang untuk dia mengepakkan sayapnya hanya 2 menit aja dia kepakkan sayapnya. Saya baca di artikel itu 2 menit aja dia mengepakkan sayapnya dan dia bisa terbang dengan baik. Di tengah-tengah kegagalan daripada raja wali, ya. Raja wali ini tidak hanya itu, dia mengajarkan anaknya untuk terbang. Dia karena ada di atas gunung ya, dia buat sarang di atas gunung. Dan ketika 2 minggu anaknya netas, itu tetap dikasih makan, dan setelah 2 minggu anaknya itu harus belajar terbang. Ya, dia harus belajar terbang. Dengan cara apa? Maka raja wali itu, ibu induknya itu akan menabrak daripada sarangnya itu, sehingga sarangnya itu mulai bergoncang dan anaknya akhirnya jatuh daripada sarangnya itu, dan anaknya itu mulai belajar terbang. Coba si Sion ya, Sion belajar jalan, mamanya seneng. Awal-awal dia pasti jatuh, tapi lama-kelamaan dia bisa menyesuaikan badannya. Demikian juga dengan burung itu, dia dibiarkan jatuh, hampir menabrak, hampir dia jatuh kepada batu dan langsung induknya langsung mengangkatnya lagi, naik terbang tinggi dan dia jatuhkan lagi. Sehingga apa? Sehingga dia tahu bahwa anak ini harus belajar mengepakkan sayapnya, karena dia tidak mungkin untuk diam-diam saja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengangkat di sini bahwa Bapak kita di surga juga seperti itu. Allah kita yang Allah kita sembah adalah Allah yang sungguh kasih. Dia memberikan kekuatan
buat saudara dan saya, sehingga kita bisa kuat menjalani kehidupan kita. Apapun pergumulanmu, mungkin hari-hari ini kau merasa bahwa bisnisku kok mulai kurang ya, atau hari-hari ini mulai berkata, aduh di kantorku aku mulai disepelekan, atau mungkin bisnis yang kau lakukan, atau mungkin yang sekolah, aduh banyak saingan di sekolahan, bukan saingan kecehnya ya, bukan, saingan pendidikannya. Bagaimanakah kita kau menjadi kuat keluar? Kita melihat di sini, induk Raja Wali pun dia mengasihi anaknya, tapi dia mendidik anaknya. Bapa di surga juga seperti itu. Dia mengasihi saudara dan saya, dan dia juga mendidik kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Kalau Bapak Ibu punya anaknya sering main handphone, apa yang kau lakukan? Udah diomongin sekali nggak didengar, 2 kali nggak didengar, ambil handphonenya langsung, ya kan? Cemplungin deh di kolam. Pastinya begitu. Kenapa? Bukan karena mereka itu nggak sayang kalian, bukan. Karena justru sayang kalianlah, sayang anak-anak muda di tempat ini, sehingga tidak bermain handphone terus. Waktunya belajar ya belajar. Ya, itu adalah kasih yang mendidik. Ya, bukan kasih yang ya udah biarin aja deh, dia sepuasnya aja, terserah dia mau naik syukur, enggak ya udah enggak. Kenapa orang tua cerewet di rumah? Oh mak gue mah bawel banget deh, aduh mama gue mah gini banget deh, aduh bapak gue mah bawel banget deh, ini dilarang itu dilarang, aduh capek ya anak-anak muda ya biasanya ya. Karena mereka tahu, mereka mengasihi engkau seperti Bapa di surga juga tahu mengasihi kita. Karena apa? Karena tahu, oh Syasha ini hebat, dia punya banyak karunia yang diberikan. Vokal oke, taekwondo oke, apalagi karate oke. Ya. Oh, Felicia ini hebat, bisa ikut olimpiade. Kalau mainannya game mulu, bagaimana dia bisa? Seperti itu. Orang tua tahu kemampuan setiap anak. Dan Tuhan juga, Allah kita juga tahu kemampuan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Untuk itu ketika kita menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan menegaskan kembali, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Allah akan memberikan kekuatan baru ketika kita menanti-nantikan janji Tuhan. Allah akan memberikan suatu semangat yang baru ketika engkau mulai lelah. Pada hari ini, ketika Tuhan memberikan semangat baru dan kekuatan baru, apa yang terjadi? Mereka dapat berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka dapat berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa. Kekuatan itu yang Allah berikan buat saudara dan saya pada pagi hari. Mungkin hari ini engkau merasa, aduh Tuhan aku udah capek bekerja. Aduh Tuhan aku udah mulai capek belajar. Aduh Tuhan aku udah repot banget ngurusin anak ya. Udah capek Tuhan ngurusin anak, ngurusin di rumah udah capek banget ya. Tapi ketika engkau menanti-nantikan janji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru buat hidupmu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini Tuhan tidak pernah membiarkan kakimu terantuk ketika kau jatuh. Seperti seekor induk Raja Wali terbang tinggi, dia membiarkan anaknya untuk belajar terbang, tapi anaknya tidak dibiarkan untuk terantuk batu. Demikian juga dengan Bapa kita yang mulia, Bapa kita yang kekal. Dia memberikan engkau kekuatan yang baru setiap hari. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.
Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa kekuatan baru yang Allah akan berikan buat engkau. Seumpama Raja Wali dia naik terbang tinggi, demikian juga Allah akan memperlakukan engkau hari-hari ini. Meskipun banyak tantangan dan halangan yang kau hadapi hari-hari ini, tapi kita dapat keluar menjadi pemenang. Haleluya. Mari bersyukur untuk hidupmu pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Kami harus mampu Tuhan berdiri. Meskipun di tengah-tengah kegagalan kami kadang menyakitkan Tuhan. Tapi kami mau berdiri karena Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan dalam berhadap dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Dan Engkau ingatkan karena Yesus selalu menolong hidupku. Saya mau untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam berhadap dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Dan Engkau ingatkan karena Yesus selalu bukan berdiri. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mendengar berita firman Tuhan yang meneguhkan
kita. Setiap orang yang mengalami kegagalan, yang jatuh, yang merasa lemah dan tak berdaya, ketika dia menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Tuhan yang kekal adalah Tuhan yang sudah mengasihi kita dan terus mengasihi kita. Dia akan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Dan orang-orang menantikan Tuhan datang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Oleh karena itu hari ini, jika ada di antara saudara yang merasa lemah, engkau merasa gagal, engkau sudah jatuh dan enggak berdaya, hari ini datanglah kepada Tuhan dan terima kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidupmu. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Oh, dan saudara yang sedang membutuhkan Tuhan, kau merasa lemah, kau merasa gagal, kau merasa enggak berdaya, datang kembali kepada Tuhan. Kau boleh taruh tanganmu di depan dada dan engkau akan terima kasih Tuhan yang berlimpah. Kau akan menerima kekuatan yang baru. Haleluya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan hari ini, Tuhan, yang merasa lemah, yang merasa gagal, yang jatuh, gak berdaya lagi, dan mereka percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan hari ini kau akan menyatakan kasih-Mu, mencurahkan kasih-Mu, Engkau Allah yang kekal. Kasih-Mu ada terus dalam hidup mereka, dinyatakan, dicurahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang datang kepada Tuhan hari ini, terima kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru kepada mereka. Sebab kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Dan Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, bukan berarti Engkau akan menghapuskan penderitaan, Engkau akan menghapuskan tantangan, pencobaan, tetapi justru Engkau akan memberikan kekuatan untuk kami menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kami akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa, dalam setiap pergumulan yang ada, dalam setiap masalah yang ada, tantangan yang ada. Mereka tidak akan menjadi lemah, mereka tidak akan gagal, mereka tidak akan jatuh, sebab bersama dengan Tuhan. Dan sebaliknya mengatakan syukur bagi Allah yang membawa kami di jalan kemenangannya. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih pada Ibu Gembala, Pendeta Dana yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati pelayanannya, dan tentunya firman Tuhan ini meneguhkan iman kita sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, selaku gembala, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Ada Saudara Elisha Shalom Widianto atau Esa. Lalu bertepatan tanggal 1 Agustus ada adik kita Sion yang berulang tahun juga. Lalu ada Bapak Deval. Lalu yang terupdate adalah Ibu Nuriani. Tepuk tangan bagi Tuhan ya. Nah, atau Papa Felis dalam usia 26 tahun. Wah, luar biasa ya. Ya, usia 62 tahun saya. Usia boleh 62 tahun tapi semangatnya 26 tahun. Berarti berkat Tuhan lebih panjang lagi ya, berlimpah-limpah. Tuhan memberkati semua yang berulang tahun Bapak Ibu saudara sekalian. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu saudara sekalian, setelah ibadah ini nanti ada fellowship kaum pria di gereja ya, nanti ada latihan dan sebagainya. Lalu ada fellowship kaum wanita atau wanita terpuji di rumah Ibu Yena di Taman Puspita ya, Citaraya. Nanti Ibu Yena bisa share vlog ya,
share lokasinya supaya teman-teman tahu ya, para wanita tentunya ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bahwa nanti sebentar setelah itu kaum pria diundang untuk kita bergabung bersama dalam kerja bakti atau gotong royong mempersiapkan pembangunan tahap berikutnya ya, renovasi tahap berikutnya sesuai dengan persetujuan dari badan pengurus gereja. Dan yang keempat nanti akan disampaikan pengumuman berhubungan dengan pemenuhan janji iman, lalu juga progres pembangunan yang sudah berjalan, Bapak Ibu sekalian ya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ada saudari Kelsey, ya, Kelsey, saudari Meta ada ya, saudari Kelsey dengan saudari Selfie ya, bisa maju ke depan membantu. Dan panitia Natal mempersilahkan hari ini bagi Bapak Ibu sekalian akan memberikan persembahan syukur Natal juga ya. Jadi mari kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu akan memberikan persembahan dan juga persembahan syukur Natal. Ya, Tuhan akan memberkati, ajar kami memberi dengan penuh sukacita, dan Tuhan akan memberkati gereja kami dan mengelola keuangan yang ada untuk pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bersama-sama memperhatikan kegiatan sepekan kita, yaitu dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus 2022 itu ada komunikasi pastoral on, ya, bisa online, bisa onsite. Online itu adalah manakala jemaat menghubungi Bapak Ibu Gembala atau pengurus gereja ya via WA, telepon dan sebagainya. Lalu bisa onsite dengan janjian kalau ada bimbingan konseling atau yang mohon doa khusus. Bapak Ibu sekalian, hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 bertempat di Gereja New Bethesda ya, Palang Semi. Jam 9 pagi itu ada undangan perayaan Hari Nasional Kaum Pria Gereja Sebanten, sehingga pengurus Kaum Pria Gereja Citaraya sudah berkomitmen untuk menghadirinya, sehingga nanti direncanakan yang dari Citaraya akan berangkat pukul 7.45 ya, nanti bersama-sama dengan Gembala Sidang. Nanti yang dari Karawaci, dari Kedaung, dari bagian negara yang lain bisa menyesuaikan waktunya ya, dan ketemu di Palang Semi. Jumat 19 Agustus 2022 jam 7 malam ada latihan pujian musik untuk ibadah raya, dan jam 8 ada MPD. Minggu depan kita ibadah raya 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10, supaya jemaat bisa memilih salah satu dari jam itu. Dan ibadah anak atau ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Jadi sudah disesuaikan dengan ruangan masing-masing. Ada di lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Yang melayani minggu depan sudah ada di warta jemaat. Biarlah Bapak Ibu bisa memperhatikan, karena warta jemaat kita semenjak 2 tahun lebih yang lalu kita sudah list paper atau di warta jemaat elektronik ya, sehingga bisa membaca di WA group gereja kita. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati kita sekalian, dan terus berdoa ya untuk situasi negara kita supaya Tuhan akan memberkati ya, dan kita percaya bahwa kita akan keluar bersama-sama dengan bangsa negara kita sebagai lebih daripada pemenang. Tuhan berkati kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang kita berdiri bersama-sama.
Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Di penghujung ibadah kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami seraya berdoa untuk bangsa yang kami cintai, Indonesia, Provinsi Banten, Tangerang, di mana kami tinggal. Ya Tuhan, kiranya lawatan kasih-Mu turun dan dinyatakan. Dan kami percaya hujan pertobatan, keselamatan dinyatakan. Jiwa-jiwa terhilang diselamatkan dan dapat dimuridkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja Sidang Jemaat Allah, dan secara khusus menyerahkan untuk gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Menyerahkan yang sudah berulang tahun di dalam pekan ini ya Tuhan, baik saudara Esa, anak Sion, Bapak Deval, Ibu Nuryani. Kami mengasihi mereka, terlebih Tuhan mengasihi mereka. Biar Tuhan menuntun hidup mereka dalam masa depan penuh dengan harapan, dengan berkat Tuhan berlimpah, panjang umur, semangat, sehat, dan sejahtera senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari bayi hingga orang dewasa bahkan yang lanjut usia, Tuhan jagai pelihara hidup mereka, sebab mereka adalah biji mata-Mu. Mereka berharga dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pekerjaan, bisnis, mata pencarian, apapun yang dilakukan oleh tangan mereka dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini, melayaninya Tuhan, memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Ya Tuhan akan menyertai kami di perjalanan hingga lanjut dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, tanpa perlu daerahku. Angkatlah tanganmu menengadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya memberi damai sejahtera. Sidang Jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak Allah Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita